Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Hasil diskusi kami yaitu berjudul penjelasan kausal, moral, hukum, dan penalaran estetika. Sebelum lanjut ke pembahasan materi, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 5. Kelompok 5 terdiri yang pertama yaitu Muhammad Diva dengan NPM 95, Bayu Komuzaki dengan NPM 89, Dinda Aulia dengan NPM 107, Himawan Anugrah dengan NPM 118, dan Hendian Bintang dengan NPM 125. Di sini materi pertama akan disampaikan oleh Mas Taiko. Baik, yang pertama yaitu moral. Untuk materi yang pertama, moral versus non-moral. Moral dapat digunakan sebagai kebalikan dari non-moral. Arti kedua moral bukanlah kebalikan dari non-moral tetapi tidak bermoral. Untuk menghindari kebingungannya, ketika kita menggunakan kata moral yang dimaksud adalah moral dan bukan non-moral, yaitu berkaitan dengan moralitas. Terdapat dua prinsip penalaran moral. Pertama, prinsip penalaran moral 1. Jika kasus terpisah tidak berbeda dalam cara apapun yang relevan, maka kasus tersebut harus diperlakukan dengan cara yang sama. Dan jika kasus terpisah diperlakukan dengan cara yang sama, maka kasus tersebut tidak boleh berbeda dengan cara apapun yang relevan. Untuk memudahkannya, sebut saja prinsip tersebut dengan konsistensi. Prinsip kedua yaitu penalaran moral 2. Prinsip penalaran moral 2, jika seseorang melanggar prinsip konsistensi, maka beban pembuktian ada pada orang tersebut untuk menunjukkan bahwa dia sebenarnya tidak melanggar prinsip tersebut. Yang selanjutnya yaitu dalam moral terdapat prinsip-prinsip moral. Prinsip moral adalah penilaian nilai yang bersifat umum, artinya di mana prinsip moral mengacu pada apa yang harus dilakukan. Contohnya seperti atau benar, pantas, dan lain-lain. Hal tersebut tidak hanya dalam satu kasus tetapi dalam semua kasus serupa. Selanjutnya disampaikan oleh Mas Diva. Baik, selanjutnya yaitu mengenai memperoleh penilaian nilai moral spesifik. Bahwasanya dari sudut pandang logika ada sesuatu yang membingungkan dalam memperoleh penilaian nilai moral tertentu dari premis yang bukan penilaian nilai. Contohnya itu ayah Eliot bergantung pada Eliot. Maka dari itu Eliot harus menjaganya. Sedangkan ketika mendengar argumen seperti itu dalam kehidupan sehari-hari akan cenderung tidak memikirkannya. Hal itu tentu saja tidak tampak dan tidak masuk akal jika fakta dan statistik bukan merupakan dasar untuk membuat keputusan moral. Namun secara logika, argumen seperti ini argumen dasar penalaran moral yang membingungkan. Karena premis ayah Eliot bergantung pada Eliot, bukanlah penilaian nilai. Sedangkan kesimpulannya yaitu Eliot harus menjaganya. Selanjutnya, next. Selanjutnya itu perspektif utama dalam penilaian moral. Ada dua penalaran moral yang biasanya terjadi dalam kerangka atau perspektif. Yang pertama, konsekuensialisme, yaitu pandangan yang menimbulkan akibat suatu keputusan perbuatan atau kebijakan yang menentukan nilai moralnya. Yang kedua, teori deontologi, yaitu ketika mengevaluasi suatu tindakan secara moral, yang harus penting yaitu bukanlah hasil atau konsekuensi dari tindakan tersebut. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Diva. Yang ketiga yaitu relativisme moral. Dalam hal ini, kesalahan yang terkadang dilakukan dalam penolakan moral adalah mengacaukan dua pernyataan. Dua pernyataan tersebut dapat kita lihat. Yang pertama yaitu apa yang diyakini benar dan salah mungkin berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya.
masyarakat ke masyarakat atau budaya ke budaya. Yang kedua yaitu kesalahannya yaitu apa yang benar dan salah mungkin berbeda dari kelompok ke kelompok, masyarakat dengan masyarakat atau budaya dengan budaya. Klaim kedua kesalahan tersebut bukan yang pertama adalah relativisme moral. Silahkan kembali dan baca kedua klaim tersebut dengan cermat. Mereka sangat mirip sehingga perlu beberapa saat untuk melihat bahwa mereka sebenarnya berbeda, tapi mereka berbeda juga. Jadi dapat disimpulkan bahwa dua klaim tersebut hampir sama, tapi jika kita baca secara cermat, hal itu berbeda. Selanjutnya yaitu pertimbangan moral. Diskusi moral biasanya mengasumsikan semacam perspektif seperti yang telah kami sebutkan di sini. Sebenarnya dalam kehidupan nyata penalaran moral seringkali merupakan campuran dari berbagai perspektif. Suatu campuran dari pertimbangan-pertimbangan utilitarian yang agak mengarah pada kebahagiaan diri sendiri, dimodifikasi oleh ide-ide tentang tugas, hak, dan kewajiban. Baik, selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Hendian. Baik, selanjutnya penalaran hukum. Penalaran yang digunakan ahli untuk dan pengacara dalam merupakan hukum bersifat deduktif dan induktif. Jika deduktif alasannya bisa masuk akal, valid, tidak sah, dan jika induktif maka dapat berkisar dari kuat ke lemah. Hukum yang memberikan 4 preventif. Penalaran yang digunakan untuk memberikan atau membela hukum tertentu bagian sebelumnya. Kedua penalaran tersebut melibatkan keduanya pada akhirnya bukan pada saat dasar yang menjadi tempat terjadinya penalaran tersebut. Memang benar perspektif moral yang telah dibahas dan digunakan untuk memberikan dan membela hukum tertentu. Misalnya gagasan utilitarian yang menyatakan bahwa peningkatan jenis kebahagiaan adalah hal yang diinginkan digunakan untuk di mana negara merampas prerogatif seseorang tanpa persetujuan. Alasan berikut yang diberikan suatu undang-undang mungkin adalah alasan yang dipertimbangkan, dipikirkan kebanyakan orang. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Penalaran estetis. Pemikiran estetis bergantung pada kerangka spesial yang diinginkan fakta dan nilai. Penilaian tentang keindahan dan seni, bahkan penilaian tentang apakah suatu itu sebuah karya seni atau sekedar pengantaran sehari-hari. Objek menarik prinsip-prinsip yang mengedifikasi sumber nilai estetika atau artistik. 8 prinsip estetika. Yang pertama, beda penilaian estetis jika bermakna atau mengajarkan kita kebenaran. Misalnya, Aristoteles
mengatakan bahwa drama tragis mengajarkan kita kebenaran umum tentang kondisi manusia dengan cara yang dramatis yang tidak dapat ditandingi oleh pengalaman kehidupan nyata. Yang kedua, suatu benda dikatakan bernilai estetis apabila benda tersebut mempunyai kapasitas untuk menyampaikan nilai-nilai atau kayaknya benda tersebut berasal data yang penting bagi yang membuatnya. Yang ketiga, benda bernilai estetis jika mempunyai kapasitas untuk membantu mewujudkan perubahan sosial dan politik. Misalnya Abraham Lincoln berkomentar bahwa kabin paman Tom hanya karya helikopter Stowe berkombinasi pada gerak anti perbudakan. Yang keempat, benda-benda dikatakan bernilai estetis jika mempunyai kapasitas untuk menghasilkan kesenangan bagi orang yang mengalami atau mengapresiasinya. Misalnya visual Jerman abad ke-18. Yang kelima, objek bernilai estetis jika memiliki kapasitas untuk setidaknya ketika emosi tersebut. Yang keenam, objek bernilai pengalaman emosional khusus seperti perasaan otonomi atau meneguhkan ketidakpercayaan yang disengaja. Yang ketujuh, benda dikatakan bernilai estetis bila mempunyai sifat khusus atau estetis ini disebut keindahan dan terkadang diberi yang masuk akal yang dan menyimpulkan bahwa suatu benda bernilai estetis atau tidak bernilai. Dalam pepatah lain, Leguston nom etis. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari presentasi kelompok kami yaitu di sini kami menjelaskan penjelasan kausal tersebut dapat terbentuk karena adanya hubungan antara suatu kejadian yang muncul karena sebab dan kejadian yang kedua muncul karena adanya akibat atau dampak dari sebab kejadian pertama. Di sini kita membahas 3 pokok materi, yaitu yang pertama penjelasan kausal mengenai moral. Berarti di sini kita menjelaskan sebab akibatnya, bagaimana moral dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua yaitu penjelasan hukum, di mana kita dapat melihat contoh-contoh penjelasan kausal hukum ketika pengacara melakukan pekerjaannya yang menyelesaikan masalah pada hukum. Kemudian penjelasan yang ketiga yaitu penelaahan estetika, di mana kita harus menata sebab akibat tersebut agar dapat diterima oleh masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.